Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-fuqaha, ahli fikih, orang-orang yang mendalami hukum fikih disebut fuqaha. Bukan penceramah. Nah, penceramah disebut khutbah. Khutbah. Penceramah belum tentu ahli fikih. Ahli fikih belum tentu bisa berceramah. Jangan sampai diponis disuruh khutbah nggak mau dia. Belajar alim apaan itu? Ya. Tapi ketika duduk di bawah ditanya hukum dia bisa jawab. Tapi suruh naik mimbar hilang materi semuanya. Karena dia cuma ahli fikih saja, tidak khutbah. Ada juga khutbah, mantap ceramahnya, berasap sampai berapi. Nah, waktu diturun tanya hukum, gak jelas hukumnya dia. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Hukumnya remang-remang. Itu namanya khutbah, bukan ahli fikih. Maka Nabi bersabda, tanda kiamat itu qalilul fuqaha wa kasirul khutbah. Banyaknya penceramah, sedikitnya yang memahami hukum. Ini tanda kiamat. Nah, al-fuqaha, ulama-ulama fikih, umana ur-rusul, itu adalah orang-orang kepercayaan para rasul. Umana jamak daripada aminun, orang-orang kepercayaan para rasul. Kenapa? Karena Rasul berharap kepada mereka bisa disampaikan maksud dari hadis. Kepada mereka bisa disampaikan maksud dari Quran. Hanya kepada mereka dititipkan pemahaman oleh Allah, pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Itu disebut fuqaha. Doa yang didoakan oleh Nabi SAW untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan dia dengan agama, wahai Allah. Sehingga doa yang mesti kita baca dalam qunut subuh, Allahumma faqihna fid din. Kenapa doa itu kita tambahkan dalam qunut subuh? Supaya berharap antum yang mengaminkan doa itu menjadi fuqaha. Nah, karena untuk jadi fuqaha itu susah sekali. Jadi fuqaha itu adalah pemegang amanah para rasul. Syaratnya ada dua syaratnya. Pertama, malam yadkhulu fid dunya, selama mereka tidak masuk dalam urusan dunia. Malam yadkhulu, selama mereka tidak masuk fid dunya, di dalam urusan dunia. Kalau sudah berkecimpung dalam urusan dunia, fuqahanya bergeser, hukum fikihnya berubah. Kemarin fatwanya haram, sekarang jadi halal. Kok bisa berubah? Sudah masuk dalam dunia. Nah, tapi ketika ahli fikih tidak terlibat dengan urusan dunia, maka fatwanya lantang, haram, titik, nggak ada lagi perbedaan. Nah, coba masukkan dunia sama mereka, terus tanya, apa hukumnya? Haram. Bukan haram, haram. Itu dunia masuk setengah itu. Jadi hukumnya berubah. Jadi halal. Itu lihat aja dalam perbedaan perkembangan Indonesia. Contoh. Nah, yang kedua syaratnya lam yatsba'u wa yatsba'u sultan. Selama mereka tidak ngikut penguasa. Selama mereka tidak mengikut penguasa. Kalau mereka mengikut penguasa, hukum akan disetel oleh penguasanya. Jadi ulama itu tidak menyampaikan apa yang dia pahami,
ulama itu tidak lagi menyampaikan apa yang dia yakini, tapi ulama itu menyampaikan apa yang dipesan oleh pemimpin yang dia ikut. Kalau dua hal itu sudah terjadi, fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal tersebut, fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dengan mereka. Fahdharuhum, hati-hatilah kalian dengan mereka. Fatwa mereka itu dicurigai, dikhawatirkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau dua hal itu ulama sudah ikut campur, itu sebabnya antum nggak boleh kuliah. Itu salah satu penyebab.